Sayyidina Buraidah seperti itu juga. Allah takdirkan memandang wajah Nabi Muhammad, kemudian Allah beri hidayah dan Buraidah pun masuk ke dalam Islam. Nah, asbab Buraidah ni pula lah Bapak Ibu, kita tahu sebuah hukum. Buraidah bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibu bapakku sudah meninggal dunia. Bagaimana, bolehkah aku untuk bersedekah atas namanya? Bolehkah aku menghajikannya?" Kata Nabi, boleh. Sampaikah pahalanya? Sampai. Ini asbab daripada Sayyidina Buraidah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang azan salat fardu Isya, kita akan mengkupas satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini hukumnya sahih. Ini hadis sahih. Hadis riwayat daripada yang dirawikan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Hadis ni hadis sahih, Imam Ahmad di dalam musnadnya. 3 periwayat hadis. Hadis ni diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abi Buraidah. Jarang-jarang kita mendengar nama sahabat Nabi. Ada satu sahabat Nabi namanya Buraidah. Buraidah, laki-laki atau perusi orang itu? Aisyah laki-laki perusi. Khadijah perusi. Fatimah perusi. Buraidah tak perusi. Buraidah laki-laki, sahabat Nabi namanya Buraidah. Setidaknya 60,000 lebih sahabat Nabi itu hafal dah awak agak 30,000 jadilah. Boleh awak masuk surga besok. Karena yang 60,000 tu radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridai dan lah dijamin masuk surga. Iko 60,000 banyak sahabat Nabi dan hafal sampai orangnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tambah Abi Hurairah cik, tambah lo Bilal 6. Apa lah? Ni ada namanya Buraidah, sahabat Nabi. Termasuk orang yang membackup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Sayyidina Buraidah. Jadi Buraidah ini tinggalnya di daerah Ghamim namanya. Ghamim tu sekitar 6 kilo sebelum kota Makkah. Kalau awak dari Madinah 6 kilo menjelang Makkah, ada namanya Ghamim. Di situ kampungnya. Kampungnya nama sukunya Bani Aslam, nama sukunya Bani Aslam. Jadi ya, luar biasa itulah hidayahnya Allah. Hidayah Allah. Ketika Abu Jahal dan Abu Lahab mengumumkan siapa yang mendapatkan Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, maka dia mendapatkan 100 ekor onta. Termasuklah ketika itu yang tergiur namanya Suraqah. Nah, selain dari Suraqah tu ada satu namanya Buraidah. Itu tertarik dengan 100 ekor onta. Ditunggulah dek Buraidah ko Nabi lewat di kampungnya. Karena bagaimanapun orang lewat ke Madinah pasti lewat kampungnya. Ditunggu. Dapatlah deknya Nabi Muhammad sedang istirahat dengan Abu Bakar di balik satu gunung. Pada Nabi lah, di jalan Nabi itu bukan jalan yang biasa dilewati orang, tapi dapat oleh Buraidah dengan 10 orang waktu itu. Buraidah dengan para kaumnya, kaum sukunya, suku Bani Aslam. Tapi itulah, belum Nabi Muhammad berkata apa-apa, cuma Buraidah memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu juga Allah beri hidayah Buraidah. Nah, makanya memandang wajah Nabi itu dalam Barzanji ada itu, biasanya turun mandi anak marhaban ada tu. Ma ra'a wajhaka ya As'ad ya karimal walidaini hauduka safim mubarak wirduna yauman nusuri. Siapa yang memandang wajah Nabi Muhammad Yas'ad.
Allah beri ketenteraman, Allah beri ketenangan, Allah beri iman. Makanya mudah-mudahan kita Allah izinkan memandang wajah Nabi Muhammad di dunia atau di surganya nanti. Di dunia mungkin bisa lewat mimpi. Mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad berarti mimpi itu benar, Pak. Hadis sahih. Nabi katakan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Dalam satu riwayat hadis, man ra'ani fil manam fara'ahul haq. Siapa yang melihat aku dalam tidurnya, maka ia melihat aku dalam keadaan nyata. Dalam satu riwayat hadis, ada 19 riwayat hadis. Siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, maka penglihatannya itu adalah benar. Kenapa? Fa inna syaitan la yatamassaluni. Karena syaitan tidak bisa menyerupai wajahku. Itu kecek Nabi. Mimpi satu-satunya mimpi yang benar itu mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau mimpi-mimpi dengan kita kadang tu bunga-bunga lalok, bunga-bunga tidur. Tapi mimpi dengan Rasulullah itu mimpi yang hak, benar tu Pak. Karena syaitan tidak bisa menyerupai, wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kita harapkan Allah beri rezeki kita melihat Nabi Muhammad di dunia mungkin dalam tidur, dan kalau tak bisa di dunia hendaknya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah halalkan mata kita memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah guna dengan berkat-berkat hadis yang kita baca setiap saat, Allah izinkan pula kita memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman mimpi Nabi kok taunya wa itu Nabi itu dalam mimpi, Bapak Ibu. Bukan di luar mimpi. Apa maksudnya? Ada orang kadang, tenang kaki. Ada orang kadang yang ketika nyoba mimpi dengan Nabi itu, lah di luar mimpinya baru tahu. Tadi itu mungkin Nabi Muhammad agaknya. Karena adanya baju putih, janggutnya putih, nyoba cahaya. Nabi Muhammad mungkin atun ada tu. Itu cito aja nama tu ni. Tapi yang tahu tu Nabi Muhammad dalam mimpi langsung, bukan bangun. Ketika jago tu lah langsung bahawa mengatakan itu adalah Nabi Muhammad. Tenang kaki tak boleh digerakkan kalau nak duduk wah. Jadi nak tahu ni dalam mimpi itu dia tahu langsung itu Nabi Muhammad. Nah, dan itu hak. Makanya man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Siapa yang melihatku dalam tidur, fasayarani fil yaqadhah, maka ia akan melihatku dalam keadaan nyata. Itu Nabi Muhammad SAW dalam riwayat hadisnya. Nah, maka oleh karena itu Sayyidina Buraidah pas memandang wajah Nabi Muhammad, langsung Allah tanamkan iman di dalam hatinya. Nah, bahkan dalam 2 hari saja masuk Islamlah berapa ribu dari kalangan suku Bani Aslam. Nah, itu dia. Jadi bukan serta-merta dengan perang terus banyak orang masuk Islam, enggak. Orang masuk Islam itu banyak kadang dengan memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Abu Jahal dan Abu Lahab kenapa enggak je? Ya, memang Abu Jahal Abu Lahab itu tak pernah lama memandang wajah Nabi. Dan bahkan dalam satu riwayat tak pernah ia berhadap-hadapan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ia berhadapan dengan baginda Nabi, lama memandang wajah Nabi, akan Allah tanamkan iman. Contoh satu orang, namanya Hasan bin Thabit. Hadis sahih. Dalam Sahih Bukhari juga diriwayatkan. Hasan bin Thabit ni tukang puisi yang paling hebat. Pokoknya dulu hiburan di Makkah cuma puisi. Setelah ditulis puisi, digantung di depan pintu Kaabah. Itu orang ramai-ramai membacanya. Itu pula hiburan dulu. Karena TV tak ada, layar tancap tak ada, hiburan tak ada dulu, YouTube tak ada. Jadi akhirnya siapa yang pandai membuat puisi, itulah yang paling viral membuat puisi itu, itulah namanya Hasan bin Thabit. Apa kata Abu Jahal Abu Lahab? Hasan bin Thabit, engkau tulis satu puisi, kami hargai satu puisi itu dengan 150 ekor onta. Saiku unta 70 juta, 150 ekor unta. Berapa pitingnya itu? Ya, 7 miliar berapa tu? 7,5 miliar. Allahu Akbar. Baik, syaratnya satu saja. Puisi itu menulis tentang keburukan Muhammad. Buruknya Muhammad ditulis di puisi itu. Baik, dari balik gunung ditunggulah di Hasan bin Thabit Nabi lewat. Karena biasanya di lembah tu Nabi lewat terus biasanya di lembah itu.
Ditunggu Nabi lewat, ditunggu, ndak je dah. Sampai siang, matahari panas, ndak je lewat Nabi di tempat itu dah. Lah mau matahari tenggelam, lah sanjo, barulah nampak Nabi lewat dari sudut sana. Terus berjalan Nabi. Mulai nampak Nabi oleh Hasan bin Sabit, mata Nabi tak berkedip sedikit pun memandang wajah memandang wajah Nabi Muhammad. Mata Hasan bin Sabit tak berkedip memandang wajah Nabi. Nabi tak tahu kalau Nabi sedang diperhatikan oleh seseorang. Berjalan dekat lekuk tubuh Rasulullah diperhatikan oleh Hasan bin Sabit. Terus Nabi berjalan sampai sejauh-jauhnya Nabi Muhammad tak nampak oleh mata Hasan bin Sabit. Barulah ditulis oleh Hasan bin Sabit puisi. Jadi rupanya orang yang pandai buat puisi itu apa ibu? Ditengoknya dulu, baru dipindahkannya sebuah tulisan. Barulah ditulis oleh Hasan bin Sabit. Apa bunyi puisinya? Wa ajmalu minka lam tara qattu aini, wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Setelah puisi itu ditulis, langsung digantung di depan pintu Ka'bah. Oranglah banyak menunggu karena Hasan bin Sabit itu orang yang paling diminati puisinya. Lah banyak orang menunggu. Akhirnya yang keluar dari orang-orang yang membaca itu, man huwa. Siapa yang dimaksud Hasan bin Sabit? Siapa yang dimaksud Hasan bin Sabit? Dicarilah Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit sudah lari. Kata Hasan bin Sabit, huwa Muhammad. Puisi-puisinya. Wa ajmalu minka lam tara qattu aini, tidak pernah mataku ini memandang pandangan yang paling indah selain memandang wajahmu ya Muhammad. Wa ahsanu minka lam tanidin nisa'u, dipastikan engkau dilahirkan oleh perempuan yang paling mulia. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan dengan tidak ada aib, tidak ada cacat sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau dilahirkan sesuai dengan keinginannya. Keinginan siapa? Allah. Nah, kemudian Hasan bin Sabit masuk Islam, maka Hasan bin Sabit lari. Orang yang membaca puisi itu semua masuk Islam. Marah Abu Jahal dan Abu Lahab. Bukannya rencana akan menolonginya, akan memburukan Nabi Muhammad, rupanya justru memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini si Buraidah, Sayyidina Buraidah seperti itu juga. Allah takdirkan memandang wajah Nabi Muhammad, kemudian Allah beri hidayah dan Buraidah pun masuk ke dalam Islam. Nah, asbab Buraidah ni pula lah Bapak Ibu, kita tahu sebuah hukum. Buraidah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ibu bapakku sudah meninggal dunia. Bagaimana, bolehkah aku untuk bersedekah atas namanya? Bolehkah aku menghajikannya? Kata Nabi, boleh. Sampaikah pahalanya? Sampai. Ini asbab daripada Sayyidina Buraidah. Awak sedekah ke masjid, awak niatkan ikut pahalanya untuk ayah mak dan. Awak sedekah anak yatim, awak niatkan pahalanya untuk ayah mak awak. Baca Quran, awak niatkan pahalanya untuk ayah mak awak. Sampai kah? Sampai. Siapa yang bertanya? Langsung Buraidah yang bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau lah dia gian kaya mak awak tu nak ada pahala untuk awak lain. Itu kaji matematik nama dia itu. Kaji matematik iyo, dia gen ke orang dia awak nak ada le. Ikut kaji pahala nak macam itu dah Bapak Ibu. Ya, kaji pahala nak bukan berartilah dihadiahkan ke orang kemudian tak ada pahala untuk kita le. Enggak. Bukan seperti itu. Makanya an atasaddaqa biha, bolehkah aku bersedekah untuknya? Ya, boleh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke pahala? Sampai. Nah, makanya kalau ada pembangunan masjid, ya, pesantren, panti asuhan dan lain sebagainya, niatkan sedekah, niatkan juga untuk ibu bapa kita. Nah, ni Sayyidina Buraidah pindah beliau ke Madinah, ikut hijrah dengan Rasulullah, tapi Buraidah ni menjadi intelnya Rasulullah, menjadi mata-mata Nabi ketika ada perang yang akan menyerbu kota Madinah, yang waktu itu umat kafir Quraisy mereka bersama-sama akan menyerang Madinah. Nabi pasang intel. Intelnya adalah Sayyidina Buraidah
Al-Aslami radhiyallahu anhu. Masuk kita ke hadis. Nah, ini namanya matan hadis. Maka kalau mengaji hadis itu 4. Hukum hadis, perawi hadis, periwayat hadis, matan hadis. Matan itu redaksi. Ya, bukan mantan. Kalau mantan lain pula tu nak niyo mantan dah. Hukum hadis, hadis ni sahih. Perawinya, perawi yang menulis hadis ke kitab hadis, Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya. Periwayatnya namanya Buraidah, Al-Imam Sayyidina Buraidah. Kemudian masuk ke matan hadis. Apa bunyi matannya? Khamsun la ya'lamuhunna illallah. Ada 5 yang tidak mengetahuinya kecuali Allah. Ada 5 perkara tidak ada dan tak bisa kita mengetahui yang 5 ni, cuma Allah yang mengetahui. Nah ini sebenarnya hadis ni untuk menguatkan iman kita. Karena banyak alat, banyak hari ini canggih alat, tapi yakin kita alat tu sebagai perantara saja. Alat tu sebagai wasilah saja. Tapi tetap iman kepada Allah penting. Nah, mana dia yang 5? Pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah mengetahui kapan terjadinya kiamat. Itu pertama. Jadi kita tidak ada yang tahu bila terjadi kiamat, Bapak Ibu. Yang tahu kapan terjadi kiamat itu secara pasti Allah. Jadi jangan kadang kita risau. Ngaji akhir zaman, ada kajian-kajian akhir zaman. Alah, tibu aja ketakutan. Rajin taat semayang, itu pun menjelang jenuh. Lah jenuh taklah datang ke masjid lah. Ya, kita tidak ada yang bisa untuk mengetahui kapan terjadi kiamat itu. Sedang ceramah pun boleh jarak kemakan. Ya. Jadi kapan terjadi kiamat tidak tahu. Allah yang mengetahui terjadinya kiamat itu. Terima kasih. Jadi kalau begitu, bagaimana dengan sebuah hadis? Ada hadis Nabi. Kata Nabi, umrud dunya, apa? Kata Nabi dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, umur dunia itu 1500 tahun. Itu ada hadisnya Bapak Ibu. Umur dunia 1500 tahun. Kalau kini lah 1447, berarti umur dunia berapa lah? 53 tahun lain. Kalau menengok ke hadis tu, berarti insya-Allah apa-apa yang lah berumur 60-70 tak sobok janji kiamat berarti tu. Kalau menengok ke hadis tadi, tapi apakah betul? Tidak. Ada lagi hadis Nabi. Apa kata Nabi SAW? Hadis dalam Sahih Bukhari, la taqumus sa'ah hatta yuqalu Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat selagi ada penduduk dunia menyebut Allah Allah. Selagi ada je penduduk dunia ni berzikir dengan zikir Allah Allah, maka tidak akan terjadi kiamat. Nah, itu dalil dalam kalangan ahli tasawuf boleh zikir dengan zikir ismu zat. Mana zikir ismu zat? Allah Allah. Kalau kecek kawan-kawan kita salafi, tak boleh keceknya lah. Zikir pakai Allah saja dengan lafaz ismul mufrad, ismu zat tak boleh. Kata kawan-kawan kita salafi, mesti harus ada kalimat sebelumnya dan ada kalimat setelahnya. Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, Ya Allah. Nah, itu kata kawan-kawan kita salafi. Tapi kata Imam Bukhari dalam hadis Sahih Bukhari, tidak akan terjadi kiamat selagi ada penduduk dunia menyebut Allah Allah. Jadi kalau begitu, boleh zikir Allah Allah. Bahkan ada satu kalimat sufi lil Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, zikir Allah Allah itu dalam sehari 5000. Di mana letaknya? Fi qalbih, di dalam hati. Allah 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 Allah. Itu yang zikir dalilnya. Dalil berikutnya mana? Ada ayat Allah dalam Al-Quran, wazkurisma rabbika, wazkurisma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Tuhanmu. Nama Tuhan awak siapa? Nama Tuhan awak siapa? Allah. Nah, itu jelas tu dalil.
Makanya boleh zikir nama zikir, zikir ismu zat. Mana zikir ismu zat? Allah. Zikir tahlil, la ilaha illallah. Zikir takbir, Allahu akbar. Zikir tasbih, subhanallah. Zikir tahmid, alhamdulillah. Nah, dari situlah makanya mentalkinkan mayit, tengok dulu Bapak Ibu. Kalau mayit tu rasa-rasa dia takkan mampu untuk mengikuti talkin kita, nyalah nak payah nampak di kita. Lah susahnya. Wak cuba je la ilaha illallah, nak mampu dia. La ilaha illallah, tak bisa dia. Jadi caranya bagaimana? Cukup talkinkan ia sekali dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, setelah itu tu zikir apa lagi? Cukup dengan zikir ismu zat. Allah, Allah. Karena nafas dia satu kali nafas saja. Allah, Allah, Allah. Nah, begitu caranya untuk mentalkinkan mayit. Kau dipasal je la ilaha illallah. Angok aja lah payah melo angoknya. Orang sakratul maut. Ya. Jadi bukan dengan zikir tahlil lagi, tapi dengan zikir ismu zat. Nah, la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadi kiamat kecuali Allah. Jadi yang dikaji-kaji oleh orang-orang akhir zaman ni, itu kajiannya kajian ya apa namanya tu? Ya, menerka-nerka lah begitu. Ya, menerka-nerka atau ya boleh dikatakan dengan memprediksi lah. Tapi pasti enggak. Bahkan kalau kita kaji lagi hadis Nabi, kata Nabi, di antaraku dan di antara kiamat itu jaraknya seperti ini. Nah, sedekat kali jarak Nabi dengan kiamat. Yang kedua, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya'lamuha illallah. Yang kedua, wa yanzilul ghaitha. Kapan terjadinya hujan? Tak ada yang mengetahui, Allah yang mengetahui. Jadi BMKG apa lagi? Itu memprediksi. Apalagi kemarin ketika kita banyak kebakaran Juni dengan Juli. Itu kata saya waktu itu sempat bersama orang BMKG ini dengan gubernur waktu itu. Jadi kata beliau, ini di Riau ni kita menebar garam itu sudah lebih 30 ton. Sudah lebih 30 ton menebar garam. Kemana arah angin ditebar di situ. Di situ pula lah hujan dari. Tapi pasti hujan enggak juga rupanya. Makanya tentang hujan la ya'lamuha illallah. Jadi tidak ada kita yang bisa mengetahui. Nah, bahkan mengelak dari hujan pun tidak bisa. Bahkanlah macam itu kita salat istisqa namanya, tidak juga hujan-hujan. Ya. Ada salat istisqa yang dianjurkan oleh salafus saleh waktu itu tu, orang membawa binatang apa segala macam. Pergi situ. Keluar situ, pergi situ. Itulah kalau mengasuh mereka lah ini. Indak nak paidonya menangis. Nya nak pipis katanya. Jadi yanzilul ghais. Yanzilul ghais, turunnya hujan. Jadi tidak ada yang mengetahui kapan turunnya hujan kecuali Allah. Kita lah salat istisqa. Mau salat istisqa. Munajat kepada Allah, rupanya tidak juga turun hujan. Bahkanlah gelap itu. Lah gelap rasanya, rupanya berpindah. Begitulah. Jadi jangan kita sanggup, oh dek dukun tu hebat tu bisanya menahan hujan. Enggak sebenarnya dah. Memang tu urusan Allah. Allah istijabahkan doanya, Allah kabulkan doanya. Nah, begitu. Nah, ni yang ketiga. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan tidak ada yang mengetahui apa-apa yang ada di dalam rahim kecuali Allah. Ini penting ini. Dalam rahim, yang tahu pasti jenis kelamin kau produksi, kau laki-laki itu Allah. Kita berapa banyak jemaah kita dokter kandungan, spesialis kandungan. Dia katakan betul. Bahkan ada yang meleset.
bukti nyata jemaah kita lah berampe anaknya laki-laki. Inyo ndak niyo junyo hamil. Ndak yunyo punya anak, niyo punya anak lah dah. Allah takdirkan hamil. Cek ke dokter go pedusi. Cek ke dokter go pedusi. Pokoknya saking berharapnya nya dapat anak pedusi, setiap bulan cek terus. Cek terus, bulan yang kelima tambah jelas ni perempuan, pasti perempuan, pasti perempuan, pasti perempuan. Pas lahir rupanya laki-laki. Nah, jadi bagaimana? Allah yang lebih mengetahui. Jadi kadang ada jemaah kita biasanya ikut pengajian dengan kita tu, ada biasanya tapi tak datang dia. Itu termasuk tu korban tu Pak. Anak pedusinya berharap dapat anak laki-laki. Berharap dapat anak. Jadi kata apa? Ke anak laki-laki. Kata doktor kau anak laki-laki. Kata doktor kau anak laki-laki. Rupanya pas lahir pedusi Pak. Nah, itu dokter sendiri yang mengalami. Jadi kalau begitu alat tu cuman wasilah. Alat tu pendeteksi. Makanya kita wajib beriman kepada Allah. Nah, itulah takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang banyak orang kita yang tak yakinnya. Jadi, kok alat dokter yang meleset kau katanya. Alat dokter pula yang disalahkan. Kadang ada di antara mereka yang mengatakan ini dokter ini yang tak betul ni kata dia. Padahal bukan dokter. Dokter sudah memprediksi dengan benar. Oh ini memang seperti itu. Tapi kan yang mengetahui cuma Allah. Nah, ini penting nih kita imani. Kadang ada orang bagian tak siapnya dah. Yang tadi itulah tak siapnya. Punya anak empek laki-laki, nak nyonya lah, tambah pula nak cik lah. Nak siapnya dah. Akhirnya ya lakinya salahkan, dokter lah yang salahkan, alat lah yang disalahkan, ya, dan lain sebagainya. Wa ya'lamu ma fil arham. Apalagi kini tu di dunia kesehatan tu lah ada apa namanya tu? Pertama masih 5, sekarang apa nak 6 namanya apa tu? 6 dimensi. Itu nampak betul. Bentuk hidungnya, bentuk telinganya, bentuk sampai bagian dalam tubuhnya nampak. Tapi tetap ya'lamuha illallah. Nah, itu dia. Makanya hadis ni Nabi ingin mempertegaskan kepada kita, kuatkan iman kita. Jangan sampai dengan alat kemudian kita berpaling. Dengan alat kemudian kita tak percaya dengan Allah. Apalagi tentang sakit. Kita pernah cek, kata dokter ada kena di jantung, pembengkakan jantung. Waktu MCU nak berangkat haji, ada jemaah kita dianjurkan kembali oleh dokter tu untuk ke spesialis jantung. Spesialis jantung, rekap jantung segala macam, scan apa segala macam, rupanya tak ada. Bagus kok kata dia, jantung bapak. Tapi ini ada pembengkakan Pak. Enggak, ni alatnya yang salah katanya. Rupanya alat bisa salah Pak. Nah, tapi piti keluar juga. MCU piti keluar. Ke spesialis tadi piti keluar juga baru. Nah, jadi apa intinya Pak? Yakinlah dengan ketetapan Allah. Yakin kita dengan ketetapan Allah. Beriman kita dengan qadar dan kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang keempat. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, dan tidak ada yang mengetahui apa yang ia lakukan untuk hari esok. Tak ada. Kita punya rencana itu sekedar azam, rencana, cita-cita saja. Besok insya-Allah berangkat kerja jam sekian, hantar anak sekolah, habis tu balik, habis tu gini itu. Itu rencana. Pastikah kita akan melewati itu besok? Tidak. Maka oleh karena itu ketika banyaknya rangkaian kegiatan rencana kita tadi, tutup kunci dengan kalimat insyaallah bihaulillahi wa quwwatih. Maka kata Imam Ibn Athaillah As-Skandari dalam Hikam Syarahan Hikam, apabila seseorang merencanakan untuk besok dan dia tidak menguncinya dengan la haula wala quwata illa billah, maka dia termasuk orang yang mutakabbir, orang yang sombong. Pak, apa rencana kegiatan besok Pak? Besok tu dan kapai ke rumah si anu, siap tu ke rumah sakit, siap tu ke apa, siap tu ke itu.
tanpa dia baca insyaallah bihaulillahi wa quwwatih atau insyaallah la haula wala quwata illa billah, maka dia disebut orang yang sombong. Kenapa? Dia sudah memastikan itu dia hidup. Nah, awak kan biasa kadang tu kan? Biasa kita. Besok mana pak? Besok ke ladang, nengok orang panen. Sudah itu ya paling pulang. Nah, itu termasuk tu. Cepat kunci dengan kalimat insyaallah la haula wala quwata illa billah. Nah, makanya tak tahu kita apakah memang sampai kita besok atau tidak. Tak ada kita yang bisa menjamin. Oh, saya bisa menjamin Ustaz, saya insyaallah. Kan gitu pula tu. Saya bisa insyaallah. Besok tidak. Tidak ada yang bisa menjamin. Madza taksibu ghada. Bahkan ada orang yang lah siap kemas seluruhnya, dengan peralatannya, dengan bajunya, dengan tiketnya, tapi dengan tidak izin Allah dan nak jadi berangkat. Bukti nak usah kita jauh-jauh lagi. Orang yang berangkat umrah, bajulah dimasukkan ke dalam koper, piti lah disediakan, randang lah dibuat, tiket lah dibeli. Lah lebih kita sadonya. Pas nak berangkat saja lagi, tiba di bandara nak berangkat, tak jadi berangkat. Apa penyebab? Anaknya rupanya kecelakaan. Anak kecelakaan, tak bisa dibawa ke rumah sakit, akhirnya rela dia tak jadi berangkat umrah. Nah, itu perkara yang kecil seperti itu tu memang sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, kalau nak melakukan sesuatu, makanya untuk besok harinya kalau ada orang yang membaca, ikat dengan kalimat insyaallah la haula wala quwwata illa billah. Nah, begitu dia. Kalau nak takut kita sombong nanti. Sama halnya yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali itu tentang makanan. Makanan yang kita makan, kita siapkan hari ini untuk dimakan besok. Seeloknya ikat dengan insya-Allah. Ikut makanan kan kita tinggalkan, beras kita tinggalkan, insya-Allah untuk besok mudah-mudahan bihaulillahi wa quwwatih. Kalau enggak, kita dianggap minal mutakabbir, orang yang sombong. Nah, ni yang terakhir. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada manusia satupun yang merasa dirinya dan mengetahui kapan ia wafat. Tidak ada. Di mana ia wafat, di tempat mana ia wafat, dan di mana ia wafat, tidak ada yang tahu. Seperti apa dia wafat, tidak ada yang tahu. Tidak ada kita yang tahu. Bahkan ada orang yang menginginkan dia wafat dalam keadaan sujud. Jadi kalau bisa waktu sujudlah wafat, waktu sujudlah meninggal hendaknya. Waktu sujud lama-lamanya sujud, terasa demam badannya, terasa sakit, ikut kan mati kali katanya. Nyambil uduk sujudnya selama-lama, rupanya mati-mati. Ada orang kalau bisa mati ketika sujud dalam masjid, mulai badan terasa angin demam. Kau gak akan mati kau ni lah, kerana seminggu orang yang damai macam tu. Terasa nak mati, masuknya ke masjid, ambil uduk masuk masjid, salat, nya palamu sujud, rupun tak mati-mati. Tak ada tahu pak, satu pun bi ayyi ardin tamut, tak ada manusia tahu satu pun di mana dia wafat. Nah, cuman permintaan kita mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Yang paling elok wafatnya itu dalam sejarah, kalau ulama Indonesia itu ayah daripada Habib Syekh. Ada Habib Syekh As-Segaf kan yang hobi berqasidah tu, ya hanana ya hanana. Ayah beliau tu wafat di hari Jumaat. Di hari Jumaat di dalam masjid ketika salat Jumaat, ketika sujud terakhir, sedang jadi imam. Oh ya Allah. Itu memang luar biasa tu. Di dalam masjid di hari Jumaat, sujud terakhir, sedang jadi imam pas salat Jumaat. Itu ayah beliau itu. Itu yang kita ketahui, yang dibaca dalam sejarah ulama Indonesia yang dapat hari mulia dalam keadaan mulia di tempat yang mulia. Siapa lagi? Ustaz Yahya Waloni, ya, tapi tidak dalam keadaan sujud, tidak sedang menjadi imam. Ya. Ini memang dalam keadaan seperti itu, sujud di hari Jumat, pas pula belum menjadi imam di dalam masjid lagi, masya Allah. Nah, ni jadi kita tidak tahu.
Oh, kalau bisa dan wan benda meninggal dikuburkan di bakit lah. Kalau tidak memang rezeki kita tu takkan dapat. Ada satu dosen UIN, orang Tandun. Itu sehat, segar. Ketika di bandara nunggu pesawat kan masuk pesawat lagi, terdeteksi kan bandara itu ada terdeteksi panas gitu. Panasnya tinggi. Tak boleh, tak diizinkan. Ini demam ini, berobat dulu. Berubek, nak lama berubek, wafat di Madinah, dikuburkan di Baqi'. Ada jamaah kita yang memanglah baca Yasin pun orang lah kira-kira memang kan meninggalnya di situ. Lah baca Yasin sama-sama di hotel apa. Pas nak pulang, sehat aja ibu tu lah. Itu memang tak takdir bahawa dia akan diwafatkan di sana. Nah, maka ni iman kita kepada Allah. Bi ayyi ardin tamut, tidak ada satu pun di antara kita yang mengetahui di mana kita wafat. Di tempat mana kita wafat? Seperti apa kita wafat? Nah, cuma keinginan kita Allah wafatkan kita hendaknya dalam keadaan husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Wafat dalam keadaan membawa iman. Nah, makanya Nabi berikan kisi-kisinya. Di antaranya orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah selalulah mudawamah wudu. Wudu, batal wudu, wudu lagi. Batal wudu, wudu lagi. Sebisa mungkin itu akan membawa kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu kata Nabi SAW. Itu kata Rasulullah. Kemudian apa lagi? Di antara yang akan membawa kita husnul khatimah itu adalah bahwa salat ia dengan pakaian yang rapi. Salat, buatlah pakaian kita satu untuk kita khususkan salat. Mungkin dengan gamisnya, mungkin dengan baju kokonya, mungkin dengan jangan kamu saja baju dengan baju yang awak pakai biasa saja. Ya, apalagi kalau ada pula gambar di belakang itu, ada pula tulisan di belakang. Hanya baca pula tulisan tu orang tu. Khususkan seperti Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah setiap nak salat satu pakaian yang dia pakai. Akhirnya setiap nak salat itu yang beliau pakai. Ketika beliau meninggal dunia, pakaian itulah yang dikafani. Dalam satu riwayat dikatakan bahawa tidak berani, bukan tidak berani, tidak mau malaikat mungkar dan nangkir untuk bertanya ke situ. Apa penyebabnya? Tak layak untuk ditanya karena semuanya sudah dijawab oleh pakaiannya Rabi'atul Adawiyah. Nah, begitu dia. Makanya siapkan ya, bahawa kita ni akan meninggal, ya, akan wafat pasti. Tak ada di antara kita ni yang tak mati, pasti. Perkara mati pasti. Oh, dan tak dan kemati dah ustaz, dan umur dan panjang ustaz. Panjang berapa panjang? Berapa? Atar lo 900 tahun? Enggak. Apalagi di kita umat Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad apa? Umur umatku baina sab'in wa samanin. Dalam satu riwayat baina sittin wa sab'in. Antara umur umatku antara 60 ke 70. 70 lebih itulah jarang. Kalau ada pak-pak 70 lebih umur kini alhamdulillah lah tu pak. Tapi siap-siap ajalah pak. Ya, siap-siap ajalah. Tapi alhamdulillah pak, lah berumur pak 70 masih bisa ke masjid, itu luar biasa tu pak. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ada bagai kadang tua tapi nak sadar diuntung apa tu dah. Ada pensiunan salah satu dari salah satu ya BUMN BUMD apa itu. Orang subuh mengaji nyampai maraton. Subuh orang ke masjid, duduk seusia beliau tu duduk di masjid mendengarkan kajian. Siap subuh, ini yang dan pergi maraton, ada yang pergi jogging. Kau cerita nyata ke pak? Sehingga ambo setelah selesai solat subuh pengajian di masjid tu, selalu ambo jumpa apa tu. Jadi saking penasaran ambo tanya ke jemaah situ. Ambo tahu ibu sebut apa-apa tu hacim bolo. Oh, pakainya necis pak. Pakai necis, anduk di siko cik. Yang mudah orang pergi jogging lah. Anduk di siko, pakai pendek, sarawat tergantung seketek. Tu jogging. Itu siapa tu cik ambo? Apa tu lah berumur 73 tu ustaz ni. Jadi memang tak salat. Salat mungkin salat kata, tapi tak pernah ke masjid kata. Apa alasan? Tak tahu. Jadi apa aktivitas itulah. Nyo lebih nyo menjaga merawat kesehatannya. Merawat tu? Ya, melawat kebugaran tubuhnya lah dibandingkan pergi salat.
Nah, kalau nama dia ikut Pak, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kalau lah berumur 70, 60 tu banyak kamu saji aja lah lepas. Ibarat kata kalau kata Imam Suyuti tu, lah kodok-kodok lacuk di silau dek malaikat maut Pak. Malaikat maut tu lewat di muka awak kau Pak 70 kali dalam sehari Pak. Kata Imam Suyuti tu. 70 kali lewat dalam sehari menengok awak. Tengok jawab tu paijonya leh. Nya tengok jawab paijonya leh. 70 kalinya melintih di muka wajah awak. Kata Imam Suyuti seperti itu pun. Malaikat maut. Nah, awak nak tahu dah Pak, dihitungan yang keberapa nya berko berhenti dia awak. Jangan berko dia entong 50. Lain pajago mah pajago selah riko. Jangan nak tahu dah Pak. Nak tahu kita dah Pak. Nah, makanya alhamdulillah lah Pak. Apa-apa yang Allah anugerahkan umur 60, 50, 70 masih bisa ke masjid, istiqamahkan itu Pak. InsyaAllah Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Yakin kita orang yang selalu datang ke masjid, orang yang duduk di majlis ilmu, itu pasti Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Karena ada upaya. Nak lo boleh kita nebas dosa dan banyak katanya. Jadi apa tadi itu? Kenapa ndak dia datang ke masjid? Bahkan terungkap oleh dia kepada kawan yang sama-sama pensiun. Ni dosa banyak, cendak cukup aja dek sembahyang subuh berjamaah tu dah katanya. Itu kanlah tai'as min rahmatillah. Kita tak boleh berputus asa dengan rahmat Allah. Yugharghar selagi jawab ada masa 1 detik kita sempat taubat kepada Allah. Allah terima taubat kita, Allah ampuni segala dosa kita dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Jadi tak boleh kita tai'as min rahmatillah. Tak boleh kita berputus asa. Banyak berapapun dosa kita datang kepada Allah untuk minta ampun, pasti Allah ampuni dosa kita. Nah, inilah dia kajian kita 5 yang tidak ada mengetahui kecuali Allah saja. Pertama tentang kiamat, kedua tentang turunnya hujan, Allah yang mengetahui. Kemudian apa yang ada pada rahim juga Allah mengetahui. Kemudian apa yang kita lakukan untuk hari esok juga Allah mengetahui. Kemudian di bumi mana kita wafat juga Allah yang mengetahui. Mudah-mudahan semakin kuat iman kita dengan yang 5 ini, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikan-kebaikan yang untuk kita. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah wafatkan kita dalam keadaan iman. Allah wafatkan kita dalam keadaan Islam, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi at-taufik. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma akhtim a'malana wa ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.